betapa seorang penipu itu selalu kok inkonsisten. Tidak ada konsistensinya. Dulu dosen Kasmujo, dosen pembimbing skripsi, sekarang dosen pembimbing akademik. Nggak tahu bulan depan mungkin nggak tahu. Ya, entah dosen apa nanti perannya Kasmujo ini. Tergantung si Joko Widodo. Ya, biasa. Seorang penipu pasti berubah-ubah terus. Penipu itu berubah-ubah terus. Anaknya juga menipu, si Samsul. 19 juta lapangan pekerjaan. Kemanakah itu 19 juta itu? Apakah sudah ada 10.000 dia ciptakan lapangan pekerjaan? Ya, si Asam Sulfat itu. Oleh karena itu, kita harus hancurkan, hentikan dinasti Joko Widodo ini sekarang juga. Makzulkan itu, hentikan itu. Anak haram konstitusi, si Gibran Samsul Fufu Papa itu. Gitu. Ya, karena bukan ini cita-cita para pahlawan kita menciptakan dinasti-dinasti kayak gini, ya sudah nggak ada apanya untuk-untuknya, ya pakai otak-atik mahkamah apa undang-undang lagi lewat paman Usman, mahkamah konstitusi untuk apa keluarga seperti ini dipelihara negara, ya. Cie ada yang pergi mendatangi dosennya karena tanggal 22 Mei nanti akan ada sidang perdana, ya paling tidak kan ada omon-omon, nanti begini Pak, nanti begini, nanti ada begini, kan begitu. Ya kan ahlinya untuk begitu, untuk otak-atik kan begitu. Jadi nanti di sidang, jadi jangan terlalu berharap banyak. Karena apa? Undang-undang mengenai penggunaan ijazah palsu sudah dibuang di Undang-Undang Cipta Karya, Omnibus Law sudah dihapus, ya. Jadi walaupun nanti umpama itu palsu atau apapun tidak akan berdampak di pidananya. Tetapi di sini kita ini bicara tentang integritas, gitu loh. Ya mengenai kejujuran. Kita tahu ya orang yang suka lihat gini itu adalah orang yang tidak jujur, ya. Yap, sepertinya kita akan disajikan drama-drama baru lagi dari Pak Mulyono. Terlihat Pak Mulyono mengunjungi kediaman Pak Kasmujo yang diklaim sebagai dosen pembimbingnya di UGM. Bayangkan, perkara ijazah yang sebenarnya tinggal menunjukkan ke rakyat Indonesia, ke penggugat, bahwa ijazahnya ini asli. Tapi Pak Mulyono malah memilih jalan yang berbelit-belit seperti ini. Ataukah mungkin memang disengaja karena tidak mempunyai ijazah asli? Seharusnya orang tua yang seperti Pak Kasmujo ini sudah tidak lagi memikirkan persoalan-persoalan seperti ini. Seharusnya beliau sudah istirahat menikmati masa tuanya, malah dibuat repot oleh Pak Mulyono bagaimana agar bisa menyelamatkan dirinya dari kasus ijazah ini. Saya kira ini sangat miris. Tidak pernah berhenti untuk membuat kegaduhan di negeri ini. Aduh. Nah, sahabat-sahabat, baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar Bang Ferdinand terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Mulyono ini, atau drama apa lagi yang akan dibuat setelah mengunjungi Pak Kasmujo. Untuk itu langsung saja ke videonya. Jokowi mengunjungi Pak Kasmujo yang pernah diklaim sebagai dosen pembimbing skripsi beliau. Saya justru prihatin ya dengan apa yang terjadi. Ini saya prihatin dengan Pak Jokowi. Mengapa Pak Jokowi harus menyeret-nyeret banyak pihak, menyeret-nyeret orang tua yang sudah sepuh seperti Pak Kasmujo dalam urusan meyakinkan publik bahwa benar ijazahnya asli dan bahwa benar bahwa dia Jokowi pernah kuliah di UGM di Fakultas Kehutanan dan lulus. Saya benar-benar sangat sedih melihat seorang sepuh seperti Pak Kasmujo harus masih terbawa-bawa, terseret-seret dalam keriuhan soal ijazah Pak Jokowi. Mengapa harus melibatkan banyak orang untuk menunjukkan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu memang benar ada? Mengapa harus melibatkan pengacara? Mengapa harus melibatkan polisi? Mengapa harus melibatkan banyak pihak? Mengapa harus membuat laporan polisi hanya untuk membangun image bahwa memang ijazah itu benar-benar asli dan benar-benar ada? Padahal ada cara yang sangat mudah, yang simpel dan selesai, dan tidak ada keriuhan. Ini adalah keriuhan yang sudah bertahun-tahun dan bahkan sudah memakan korban
pernah masuk penjara, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Dan tampaknya sekarang akan memakan tumbal berikutnya masuk penjara, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, ES Egy Sujana kalau tidak salah, dan salah satu lagi Rizal siapa gitu. Oke. Tampaknya tumbal baru akan termakan dan masuk penjara apabila tidak ada perdamaian antara Jokowi dengan pihak-pihak terlapor menyelesaikan secara restoratif justice. Yang pertanyaan bagi saya itu adalah mengapa harus serumit dan seruat ini hanya untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar ada dan benar-benar asli. Mengapa Pak Jokowi tidak datang sebagai seorang ayah, sebagai seorang negarawan, menunjukkan bahwa memang dia punya ijazah asli, menyerahkan ke publik, nih siapa yang mau uji silakan uji, ijazah saya benar asli, ijazah saya benar dikeluarkan UGM, ini buktinya. Persoalan selesai kalau itu dulu dilakukan. Kalau sekarang itu dilakukan, ya mungkin tidak akan menyelesaikan masalah karena persoalan ini sudah terlanjur rumit, terlanjur ruwet ya. Karena Pak Jokowi bertahan terus menutupi, menyembunyikan ijazah asli ini, akhirnya mengundang orang untuk terus curiga. Ini adalah permainan yang menurut saya tidak elok dari seorang pemimpin bangsa ini. Pak Jokowi membiarkan publik, membiarkan banyak rakyat bertanya-tanya dan terus memperguncingkan, menggosipkan tentang keaslian ijazahnya. Padahal ada cara mudah, ada cara yang sangat gampang. Pak Jokowi tinggal selesaikan dulu, menunjukkan dan menyerahkan. Oke, ini siapa publik yang mau menguji, saya serahkan. Ini adalah asli, ini benar dikeluarkan UGM. Semudah itu sebetulnya kalau kita kembali ke peribahasa zaman dulu. Ya, orang-orang tua kita yang bijak mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Tapi sekarang Pak Jokowi memilih sebuah langkah yang membuat publik terus teraduk-aduk emosinya. Bahkan sekarang saya melihat kemarin Pak Jokowi mengunjungi Pak Kasmujo yang sudah sepuh. Kalau kunjungan itu terlepas dari ijazah-ijazah palsuan yang diduga itu, dan Pak Jokowi hanya sebagai sisi kemanusiaan datang mengunjungi dosen pembimbingnya dulu, itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi kunjungan ini adalah kunjungan untuk opini politik bahwa Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia pernah memiliki dosen pembimbing. Ini sangat memprihatinkan. Pak Kasmujo yang sudah sepuh, untuk apa lagi diseret-seret pada persoalan ijazah asli Pak Jokowi ini? Nanti orang akan menjadi curiga, wah jangan-jangan Pak Jokowi datang ke Pak Kasmujo nanti kalau dipanggil saksi supaya bicara begini, bicara begini, bicara begini, bicara begini. Akhirnya akan dituduh sedang mengarahkan saksi. Aduh, aku itu kehabisan kata-kata ya. Kenapa tidak menempuh jalan yang mudah, jalan yang gampang, negarawan, selesai, dan justru itu akan menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang bapak bangsa, sebagai seorang pemimpin. Tetapi Pak Jokowi memilih menempuh jalan berliku, bahkan harus menumbalkan rakyat masuk penjara. Saya menganggap itu tumbal dari sebuah situasi yang seharusnya mudah tapi dibuat menjadi rumit. Saya berharap Pak Jokowi bisa lebih bijaksana dalam hal ini. Emosi bangsa ini teraduk-aduk hanya persoalan ijazah Bapak, dan ini sesuatu yang sangat memprihatinkan bagi saya. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan. Coba lihat SBY. Pernah nggak kalian melihat tingkahnya seperti Jokowi sekarang ini? Salam demokrasi. Aku cuma mau ngingetin, ya bedalah antara Pak SBY sama Pak Jokowi ketika purna bakti atau selesai menjalankan tugas sebagai presiden. Pak SBY tenang, tidak gelisah, tidak galau, menikmati masa istirahatnya dengan cucu, dengan melakukan kegiatan yang baik, melukis dan juga bernyanyi sesuai dengan hobinya Pak SBY. Sedangkan Jokowi kita lihat masih saja kasak kusuk sana kemari, seperti tidak tenang, seperti ada sesuatu yang harus dia sembunyikan demi keselamatan keluarga dan dirinya juga. Ini menandakan kalau selama 10 tahun Pak SBY memimpin Indonesia, dia telah mengerjakan tugasnya dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang aneh, tidak mengintervensi hukum, tidak mencampur adukan kepentingan keluarga dengan kepentingan
kepentingan negara dan bisa menjaga demokrasi sehingga tetap tegak berdiri. Sedangkan Jokowi kita tahulah dia telah mengintervensi Mahkamah Konstitusi sehingga anaknya bisa menjadi wakil presiden. Dua hal yang berbeda, menandakan bagaimana kedewasaan dan bagaimana tipe pemimpin yang baik setelah dia tidak lagi menjabat sangat kelihatan. Jadi top BGT untuk Pak SBY, top banget begitu loh. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi.